Oke, balik lagi di channel Absurd. Nazam Aziz masih di satu sudut pandang. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, terus like juga, komen juga, share juga, jangan lupa karena semuanya gratis, nggak ada yang berbayar. Yang berbayar cuman gak nemu lagi anjir. Ya, kalau kalian nonton di episode yang lalu, episode sebelumnya di satu sudut pandang, kalian bakal notice bahwa gue nggak mau dulu menikah. Di episode pokoknya ini nih. Nah di video itu gue ngomong bahwa gue nggak mau nikah, tapi jangankan nikah, pacaran pun gue nggak mau. Nah di video kali ini gue pengen ngebahas kenapa gue gak pacaran dan pokoknya perspektif gue tentang pacaran. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita ngomongin dulu kenapa sih orang mau pacaran. Karena meskipun gue sekarang gak pacaran, tapi gue dulu pernah pacaran ya. Nah kenapa sih orang mau pacaran? Dulu gue ngerasa bahwa kalau pacaran itu pertama ada yang perhatian, ya nggak, udah makan belum, terus lagi di mana, cepet tidur ya, kayak gitu gitulah. Selain itu juga kalau misalkan sakit ada yang nengok, ya nggak. Kadang teman bangsa itu kan nggak nengok, tapi kalau pacar ya sesusah-susahnya duit atau sesibuk-sibuknya pasti ngeluangin waktu buat nengok lah pacarnya yang sakit, itu pasti. Terus juga enaknya pacaran tuh kalau ulang tahun tuh ada yang ngasih surprise jam 12 malam. Gila, gua nggak tahu ada semangat dan spirit apa gitu, mau-maunya ngasih surprise tengah malam, shit ya. Dan selain itu juga enaknya pacaran tuh kalau sekolah ada yang nganterin, kalau misalkan kerja ada yang support, kalau misalkan kuliah ada yang nemenin, deadline tugas lagi mepet-mepetnya ditunggu jam 3 sore, jam 12 siang belum beres. Nah kalau punya pacar enak, ada yang bantuin, ya enggak? Iya pasti. Itulah kenapa orang mau pengen ngebet pacaran. Tapi apakah dengan hal itu gue sekarang mau pacaran? Enggak. Karena apa? Karena gue ngelihat masih ada anak muda yang sukses tanpa harus pacaran. Masih banyak di luar sana anak muda yang fokus terhadap passionnya, fokus terhadap karirnya, sehingga bisa membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang tuanya dengan jerih payahnya. Masih ada di luar sana anak muda yang bisa membeli barang mewah dengan hasil kerjanya. Sementara orang yang pacaran ngabisin waktu untuk dia terus. Bangun tidur chat dia, mana-mana kabarin dia lagi, dia. So di saat orang lain ngejar cita-citanya, dia stuck di situ aja karena fokus sama pacarnya. Dan itulah salah satu alasan gue nggak mau pacaran. Pertama, nggak ada waktu. Kenapa? Ya tadi, di saat orang lain bisa meluangkan waktu untuk hobinya, meluangkan waktu untuk mengembangkan skillnya, terus gue harus pacaran. Shit man, berapa banyak waktu yang dikeluarin hanya untuk ngasih kabar. Selain waktu yang gue rasa membazir untuk gue keluarin hanya untuk pacaran, itu gue gak tahu urgensinya apa. Urgensi pacaran bagi gue tuh belum ada. Gue belum nemuin urgensinya apa. Orang punya alasan pacaran supaya ada penyemangat, sementara gue rasa masih ada orang tua, keluarga, sahabat yang support gue. Artinya masih belum ada urgensi gue harus pacaran. Terus katanya feelnya tuh beda antara sahabat sama pacar. Shit man, feel itu lo bikin sendiri, feel itu sugesti dari dalam diri lo gitu loh.
ini enak, ini enggak enak, ini A B C D. Masa sih support orang tua dikalahkan oleh support seseorang yang lu baru kenal waktu SMP, lu baru kenal waktu SMA, sementara orang tua lu support orang tua lu dari lu bayi gitu loh. Jadi urgensinya gue belum dapet apa gitu. Penyemangat masih ada yang lain. Feel, gue rasa feel itu dibuat oleh kita. Bisa jadi kalau misalkan orang tua support kita tapi kita ngerasa bahwa feel itu mantap sekali nih, orang tua kita support, itu kan lu yang bikin. Nah terus yang terakhir, kenapa gua nggak pacaran, karena dulu saat gua pacaran gua pernah apa yang namanya sakit hati, dikecewakan, dikhianati, dan hal-hal persoalan-persoalan yang membuat gua nggak mau pacaran, dan gue bakal ceritain di konten selanjutnya. Jadi di video selanjutnya di Satu Sudut Pandang gue pengen ngebahas tentang problematika saat pacaran yang membuat lu capek sendiri, yang membuat pikiran lu terkuras gak habis-habis, yang membuat lu gak bisa tidur, gak bisa makan gitu. Tapi di samping itu gue juga bakal ngebahas tentang caranya move on. Karena spoiler sedikit, karena gue waktu SMA kelas 11 pernah naksir sama satu cewek yang gue gak bisa lupain bahkan sampai saat ini. Di gue cerita video ini gue baru bisa move on dan move up sama dia tuh sekitar 80%, dan gue baru ada di tahap atau di fase move on fase ke-8. Sementara ada 3 fase lagi, 12 berarti ada 4 fase lagi, dan gue bakal ceritain ke kalian fase-fasenya yang pengalaman gue sendiri, yang gue rasain sendiri. So feelnya pasti dapet karena itu kisah gue. Jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana, tetap di Satu Sudut Pandang.